Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Ya. Selamat siang Bapak Ibu, mohon maaf untuk keterlambatannya atas acara hari ini. Selamat datang di salah satu sesi dari 139 sesi dalam Legal Expo kali ini. Nah, narasumber kali ini dalam sesi ini adalah Bapak Agus Ahadi Derajat SH. Beliau adalah Senior Partner di ABNR Counselors at Law. Topik yang akan dibawakan adalah tentang Legal Drafting Skills. Nah, halo Pak Agus. Halo, selamat siang Mbak Glena. Selamat siang. Suara saya sudah terdengar ya Pak? Jelas. Iya. Oke, nah buat teman-teman mungkin yang mengikuti kelas ini, satu informasi yang penting adalah ABNR ini termasuk salah satu partner yang menyediakan jasa ini ya, lowongan magang ya Pak Agus ya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan kesempatan untuk magang di ABNR, aktiflah bertanya dan silakan berhubungan langsung dengan Pak Agus. Silakan dimulai Pak Agus. Terima kasih Mbak Glena. Selamat siang semua, selamat siang teman-teman. Senang berada di sini. Salam sehat selalu ya. Tadi Mbak Glena sudah sampaikan. Ini yang saya sampaikan mudah-mudahan nggak bikin ngantuk. Pastinya, karena saya aja sendiri masih tetap semangat banget ingin dengar tentang legal drafting. Iya, dan saya coba sampaikan seringan mungkin, karena jam segini jam-jam yang kritis untuk ngantuk biasanya. Tapi lihat ini, saya akan share tips mengenai drafting ya. Tadi Mbak Glena sudah sampaikan, ABNR menyediakan magang, tapi juga saya belum koordinasi dengan panitia sebenarnya untuk hal baru ini. Jadi untuk yang nanti kan ada sesi tanya jawab ya. Jadi ada, karena ini kebetulan waktunya sangat mepet dan mungkin saya akan coba cepat aja nanti 25 menit untuk paparan dan mungkin sisanya untuk tanya jawab. Dan untuk tanya jawab supaya semangat, selain dari, kalau yang ini kan awalnya kami mau menyediakan 1 orang untuk magang selama 2 bulan. Ini ada 1 tambahan lagi, 1 orang tambahan, jadi totalnya 2 ya. Untuk yang ini adalah 2 orang. Saya serahkan ke panitia, tapi yang khusus untuk yang kali ini adalah yang pertanyaan terbaik gitu ya, yang aktif. Dan juga untuk ada, karena ini tips untuk drafting, jadi dari angkatan 91 itu kan ada buku juga ya. Buku tentang antologi untayan mutiara hukum lintas praktik sektor dari FHUI 91. Nah, juga selain yang magang, untuk yang aktif bertanya juga, kedua atau ketiga terbaik dan teraktif gitu, akan diberikan juga 2 giveaway untuk yang buku ini ya, begitu.
Semoga semangat saya bertanya. boleh kebagian nggak salah satunya? Boleh. Karena pasti saya yang banyak bertanya. Oke, intermezzo. Oke. Silakan Pak Agung. Baik. Terima kasih. Ini saya share aja ya ininya sebentar. Apakah udah kelihatan di screen? Ya, sudah. Oke. Baik. Ya, topik kita kan legal drafting skills gitu ya. Saya ingat waktu pertama kali masuk dunia kerja, kebetulan di fakultas, ya zaman itu kan sumber-sumber informasi dan resources untuk referensi sangat sedikit ya, apalagi yang terkait dengan ilmu yang sangat praktis gitu dari sisi bagaimana cara mendrafting suatu dokumen gitu. Nah ini kebetulan pada saat itu saya masuk sebuah kantor bukan ABNR dan itu intinya learning by doing gitu ya. Jadi sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan, tapi dengan melakukan itu setiap hari gitu, ada dokumen-dokumen baru yang kita harus kerjakan. Dari situlah mengenal kira tipe-tipe dokumen gitu, bagaimana harus menulisnya gitu. Terus terang sangat bingung pertama kali bagaimana cara mendrafting dokumen yang baik gitu ya. Tapi pada prinsipnya saya coba untuk jelaskan ada beberapa jenis dokumen gitu ya. Yang pertama adalah surat ya. Ini yang paling simple. Surat ya mungkin bagi kita semua sangat familiar ya. Mungkin dari kecil juga. Mungkin pada saat kita nulis pertama kali surat cinta gitu contohnya. Aduh, kalau ketahuan nih apa umurnya, angkatannya masih nulis surat cinta ya. Sekarang udah nggak ada ya. Tapi saat itu mungkin belum ada tips dan trik untuk drafting surat cinta yang baik gitu. Oke, jadi surat ada yang sifatnya internal, eksternal, terus ada juga memoranda, internal, eksternal juga, lalu juga advis hukum, opini hukum, dan ini juga dari sisi konten berbeda, tapi itu bisa juga dalam bentuk memoranda, kadang-kadang advisnya atau opini hukumnya sendiri. Dan juga yang lain adalah perjanjian tentunya, perjanjian, MOU, terus akta notaris gitu ya. Kebetulan untuk dunia saya, karena saya bukan notaris seperti jadi intinya kita sering bekerja sama dengan notaris-notaris, jadi kita juga cukup mengenal kira-kira apa yang perlu disiapkan gitu. Nah, ya, mungkin yang saat ini Pak relate adalah termasuk cara menulis email ya Pak Agung ya, hal sesederhana itu. Email dengan klien. Betul. Itu juga banyak tips dan triks. Zaman saya dulu mungkin email masih baru ya, tapi sekarang sudah sangat umum. Dan di situ juga ada selain ada tata cara untuk penulisan yang baik, juga ada etikanya gitu ya, etiket untuk email, ada macam-macam gitu. Itu juga harus diperhatikan gitu. Makasih sudah mengingatkan Mbak Glenna. Itu juga salah satu yang penting gitu. Nah, tapi benang merahnya dari hal ini, dari semua dokumen yang ada, itu sebenarnya ya intinya dari tiap-tiap dokumennya sebenarnya ada benang merahnya cara dan metode yang baik untuk memproduksi atau membuat dokumen-dokumen ini gitu, walaupun ini kontennya beda ya dan formatnya juga beda, tapi ada tips dan triks yang bisa dikenali gitu. Nah, ini tidak terlepas dari komunikasi sebenarnya. Kalau ini kebetulan kan kita dokumentasi itu tulisan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya sama juga dengan lisan sebenarnya. Tapi memang ada perbedaan dan persamaannya gitu. Jadi sebenarnya ya pertanyaan dasarnya adalah tulisan sama lisan sama nggak sih kan? Ya mungkin tujuannya sama ya. Tujuan yang sama adalah bagaimana kita menyampaikan pesan dan pesan itu kita dapat dimengerti oleh pihak yang menerima pesan tersebut gitu ya. Apapun itu bentuknya, entah itu surat, entah itu tadi memo, entah itu perjanjian ya. Masing-masing punya karakter sendiri dan cara menulisnya. Tapi intinya adalah yang baca ngerti atau enggak gitu. Kalau misalkan nggak mengerti kan sama aja
satu ngomong bahasa Inggris, yang satu lagi ngomong bahasa Rusia gitu. Jadi nggak sama bahasanya dan nggak sama frekuensinya. Oke, apakah drafting itu sulit? Drafting ini macam-macam tadi ya, macam-macam dokumen yang saya sebutkan. Kalau untuk saya pribadi sangat sulit, terutama waktu itu ya, saya baru lulus sebagai sarjana hukum. Terus intinya sih so tahu banget ya, gue udah ngerti segala macam gitu. Padahal ntar dulu gitu, ini mesti banyak banget yang dipelajari gitu. Nah, personally buat saya sangat sulit. Sekali pertama kali saya menulis surat, mules rasanya, aduh ini nulis apa ya? Nggak tahu mau nulis apa. Persis. Mulai kata pertama aja tuh kayak ini banget, tangan udah gemeteran duluan. Iya betul. Sama saya juga padahal nulis surat aja gitu. Terus wah, buku referensinya mesti banyak banget, ada 3, 4, 5 yang mesti saya lihatin, contohnya kayak gimana ya gitu. Nah kayak gitu. Jadi intinya buat saya banyak yang harus dipelajari gitu. Nah tapi kenapa ini drafting ini sulit buat saya gitu. Jadi ini juga saya belajar dari teman saya, sahabat saya yang kebetulan juga ahli komunikasi ya gitu. Nah jadi intinya kalau untuk yang ya kita ini kebanyakan berkutat dengan dokumen yang tulisan gitu. Nah tapi untuk yang dunia yang sering verbal itu banyak luxury yang dinikmati ya. Jadi ada visualnya gitu ya, kayak kita sekarang ini kita bisa saling melihat gitu. Lalu juga kita bisa mendengar ya apa yang disampaikan oleh yang si pembicaranya gitu, dari intonasi, dari konteks, dari pokoknya terdengar oleh kuping kita gitu, dari sisi auditori. Lalu juga dari kinestetik, gesture gitu ya. Kadang kalau tulisan ya itu flat aja, tapi begitu disampaikan secara verbal dan dari ada gerakannya, itu kan akan menjadi suatu pesan yang lain. Bahkan bisa sebaliknya gitu. Tulisannya ngomong apa, terus pas disampaikan itu ternyata hasilnya lain gitu. Nah, ini yang saya rasakan, saya pelajari juga, ini kayaknya problemnya di situ gitu ya, bahwa kita memang challenge-nya adalah bagaimana cara kita menulis sesuatu, karena ini nggak cuman kata-kata aja gitu, bagaimana caranya seefisien dan seefektif mungkin dapat pesan itu dapat, atau tulisan kita itu dapat dimengerti dari sisi konteks, arti, dan dari sisi tujuannya gitu. Nah itu yang kesulitan ya, kami sebagai lawyer atau praktis hukum dari berbagai macam praktek, challenge-nya di situ. Lalu tentunya ada prinsip-prinsipnya ya gitu. Kebetulan ini tagline yang saya pakai adalah "You are what you write" gitu. Jadi salah satunya ini. Jadi intinya adalah apa yang kamu tulis itu adalah merepresentasikan kamu sendiri sebagai penulis. Itu kelihatan kamu itu apa, kamu itu siapa, latar belakang kamu apa, dan juga kamu dengan tulisan yang kamu buat, itu juga menjadikan kamu sebagai brand ambassador ya, dari berbagai macam kapasitas, yang dari paling kecil, simple, misalkan dari keluarga ya, misalkan kamu kita nulis, terus kemudian tulisan kita bagus banget gitu, wah kamu memang dari keluarga yang terpelajar gitu, itu seperti itu. Dan juga mungkin nggak cuma keluarga ya, jadi begitu ini dari sekolah, kemudian dari fakultas, kemudian juga dari sisi kalau udah masuk ke dunia profesional, apa yang kita tulis itu juga merepresentasikan ya siapa yang kita wakili gitu. Jadi nilainya ada di situ gitu. Terus juga yang penting adalah prinsipnya kemampuan bahasa. Jadi itu juga dari cara atau dari konten yang kita buat, itu juga menunjukkan bagaimana kemampuan bahasa kita gitu. Nah paling tidak sekarang di dunia kerja, karena kita udah globalisasi dan jadi sekarang Inggris sudah bukan suatu ini lagi, adalah syarat minimum ya gitu. Selain bahasa Indonesia tentunya gitu. Jadi dua ini adalah kemampuan bahasa Indonesia dan Inggris. Syukur-syukur kalau punya kemampuan bahasa yang lain juga, itu akan sangat menunjang.
Lalu juga kemampuan tata bahasa ya dari sisi grammar, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ini juga harus diperhatikan karena ini juga akan mempengaruhi kualitas dari dokumen yang dibuat, apapun dokumen itu gitu. Nah, ini juga yang sangat penting sebenarnya, salah satu yang paling prinsip adalah kemampuan dasar menulis gitu. Nah, jadi tadi saya cerita bahwa hari-hari pertama saya bekerja ya sangat struggling gitu. Wah, banyak contoh dari macam-macam buku referensi, padahal cuma 1 lembar aja, ini buku referensi bisa sampai 3 sampai 4 gitu. Nah, jadi ini juga sesuatu yang mesti diasah ya. Memang over time akan insya Allah akan terus membaik kemampuan kita dalam menulis ya. Tapi juga mungkin kalau memang kita merasakan ada yang masih berkurang, karena ya kita sebagai manusia sampai kapanpun kita akan terus harus belajar untuk mengasah dan kemampuan kita. Nah, ini salah satunya kemampuan dasar untuk menulis. Jadi kalau ada kesempatan untuk belajar lagi, pergunakan secara sebaik-baiknya gitu. Nah, ini juga penting, aspek empati ya. Jadi begini, pada saat kita menulis suatu dokumen, balik lagi apapun dokumen itu ya. Tapi ini mungkin ini adalah contohnya surat atau apa namanya, karena saya kebetulan di law firm, banyak sekali advis yang kami harus siapkan. Nah, kalau kita nggak punya empati, itu akan sulit sekali untuk membuat suatu dokumen yang baik, yang bisa diterima oleh si pembaca gitu. Karena ini semua adalah terkait dengan, ini tergantung yang baca ngerti atau enggak gitu. Jadi harus punya kemampuan ini, bisa mengetahui orang bersangkutan yang membaca, latar belakangnya, siapa yang membaca itu, terus kemudian untuk tujuan apa, orangnya kayak gimana, kadang-kadang itu juga sangat penting. Nah, faktor-faktornya adalah menyamakan frekuensi ya. Jadi intinya kalau frekuensinya nggak sama, itu nggak mungkin bisa nyambung. Jadi intinya kalau misalkan kita ada di bawah, terus orang itu ada di atas, ya kita samakan dikit gitu. Secara prinsip seperti itu. Begitu juga sebaliknya ya gitu. Tapi ini bukan semata-mata atas dan bawah sih. Intinya adalah siapa sih orang itu dan kira-kira dia akan ngerti atau enggak gitu dari sisi bahasa maupun konteksnya. Terutama dalam posisi Pak Agung selaku kuasa ya, terutama ya dalam bidang law firm kan seringnya bertindak selaku kuasa begitu ya Pak Agung ya. Bagaimana cara kita bisa mewakili si orang ini dan kepentingannya tersampaikan kepada orang yang dituju begitu ya Pak ya. Betul sekali. Itu juga salah satu contoh yang baik kuasa ya, surat kuasa. Nah, ini juga harus dilihat juga siapa yang memberikan kuasa contohnya ya. Jadi kita juga harus harus seadaptif mungkin gitu. Supaya yang memberikan kuasa pun tahu bahwa saya kasih kuasa ini misalkan. Terus tapi make sure bahwa kuasanya hal yang saya lakukan itu tidak lebih dari yang dikuasakan misalkan gitu. Jadi nggak ada miskom gitu. Lalu juga ini perspektif pembaca ya. Apakah tulisan saya sebagai penulis itu jelas dan bisa dimengerti gitu. Nah, itu ya kalau misalkan nggak jelas dan nggak bisa dimengerti, dokumen kita akan tidak ada artinya dan useless ya. Maksudnya nggak akan bisa dipakai gitu. Jadi harus selalu dari perspektif pembaca. Yang baca aja udah males ya, apalagi kalau panjang terus udah gitu nggak ada artinya begitu ya. Betul. Ini jadi nggak ada artinya, terus akhirnya mungkin dibuang ke tempat sampah kali ya, Mbak Glenda. Iya. Oke, yang terakhir itu kenali pembaca, kurang lebih sama lah ya, itu aspek dari empati. Ini juga aspek yang sangat penting, hormat ya. Jadi intinya menghormati pembaca gitu. Jadi intinya ya sama seperti komunikasi verbal, intinya kita juga mau menghormati yang si pembaca itu kan. Jadi kalau kita misalkan kita sih nggak niat untuk mendapatkan untuk dihormati gitu ya, tapi at least supaya kita bisa dihargai juga, kita juga harus menghormati orang itu. Caranya gimana? Ya dari sisi ininya ya, bahwa kita harus men-treat orang itu seperti ya, kita harus dengan empati tadi itu mencoba untuk melihat kira-kira apa yang
oleh si pembaca itu, oh treatmentnya seperti ini gitu. Kemudian juga dari kemampuan bahasa tadi ya, jadi intinya juga ya siapa nih kita berhubungan dengan entah dengan klien atau dengan otoritas ya. Kadang-kadang harus ada protokol-protokol yang harus diperhatikan dalam menuliskan surat misalkan. Itu juga sangat penting aspek kemampuan bahasa. Lalu produknya mesti baik ya. Jadi intinya jadi mesti menganggap bahwa sesuatu yang kita kirim itu adalah misalkan surat atau apapun, kita anggap itu sebagai suatu hadiah dari kita gitu kepada orang yang diberi hadiah gitu. Kita nggak mungkin kan kasih hadiah, wah isinya jelek banget gitu, nggak mungkin banget kan gitu. Jadi harus men-treat seperti itu baik-baik bahwa kita ya tujuan kita untuk membuat suatu produk yang tulisan yang baik adalah ini kita memberikan suatu hadiah. Lah ini clarity atau kejelasan ya, ini juga sangat penting. Ini dulu waktu zaman-zaman ikut workshop, zaman kuliah juga saya pernah diberikan waktu itu apa deh, workshop atau oleh Pak Rahmat Sumadi Praja. Saya ingat banget bahwa ini penting kalau untuk simplicity itu case ya. Keep it simple, stupid gitu. Jadi harus sesimpel mungkin untuk dapat diterima atau dimengerti oleh si pembaca gitu. Jadi nggak perlulah gitu suatu kita mau menunjukkan bahwa kita pinter, kita mau menunjukkan kita suatu orang yang hebat gitu. Itu harus ditinggalkan. Bahasa kerennya jangan sok-sok complicated gitu ya Pak ya. Iya, jangan sok complicated, jangan sok lebay lah gitu. Nggak penting. Karena gitu. Ini bukan Facebook ya, bukan status Facebook. Iya benar, betul. Jadi makin simple makin bagus, makin simple makin efektif gitu. Kalau kita ngelihat produk-produknya si Apple gitu kan, dia simple misalkan ini bukan iklan ya. Jadi saya lihat easy to use gitu, itu juga sama gitu. Intinya dari sisi pembaca juga easy to read gitu. Oke, saya juga penggemar atau penganut prinsip simple is beautiful gitu ya. Jadi menerapkan untuk kepentingan clarity tadi gitu. Kadang kita melihat suatu dokumen, ya ini nulis apa nih orang ya gitu, nggak ketahuan poinnya gitu. Jadi intinya mungkin harus pada saat kita memproses penulisan itu, kita harus melihat justru dari poin kita apa, terus lalu kita jelasin gitu ya. Jadi nggak muter-muter gitu. Itu salah satu teks juga. Jadi makanya sering ya di awal-awal karir gitu ya, saya sering ini ya udah terus terang aja, to the point aja, poinnya apa gitu. Ini bisa secara verbal maupun secara tulisan dapat komentar seperti ini. Nah, terkadang Pak Agung ini jokes ya, makin panjang surat yang kita tulis kayaknya makin tinggi rate-nya. Betul, benar-benar. Iya, ada anggapan seperti itu gitu. Tapi tergantung ininya juga kali ya. Kalau memang isinya memang harus begitu, why not gitu. Tapi kadang yang dimaksud Mbak Glenna mungkin ini sebenarnya isinya cuma 1 halaman, kenapa sih 20 halaman sih gitu, nggak penting. Jadi kan lebay ya. Betul. Nah, salah satu juga selain kalimat yang pendek, paragrafnya juga mesti pendek, dan itu usahakan ini ya, maksudnya sesimpel mungkin tadi, jadi paragraf pendek, kalimat pendek. Lalu ini juga nih yang memberikan sumbangsi kadang-kadang dokumennya jadi lebay, itu karena banyak kata-kata yang tidak perlu dimasukkan dalam di dalam dokumen yang kita buat ya, nggak perlu. Mungkin mau ya tadi seperti Mbak Glenna bilang, tujuannya untuk menunjukkan seberapa sophisticated kita gitu. Kadang-kadang ada unsur itu juga. Jadi ini juga balik lagi, ini bukan tentang kita ya, kita jangan egois, tapi kita harus melihat lagi ya udah tujuannya apa, kita mesti meredam ego kita gitu. Banyak juga kata-kata yang ini double negatives ya, kalau di dalam bahasa Inggris ini sangat membingungkan. Ini nomor 1 bahasa Inggris, bukan bahasa pertama saya at least, tapi makin banyak kata-kata yang double negative. Misalnya ini seperti not uncommon gitu. Intinya kan common gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk membaca itu
orang lagi enak-enak baca terus ada kata gitu, oh tunggu, mundur dulu ya gitu. Jadi itu juga menjadi tidak efektif buat si pembaca, kasihan bahwa dia juga akan terbuang waktunya untuk membaca itu gitu. Nah, ini juga penting, visual, apakah produk kamu menarik? Sama juga sih, kalau dalam pepatah ada yang don't judge a book by its cover gitu. Kadang itu juga malah itu cover itu justru penting gitu ya. Jadi apalagi kalau isinya luar biasa bagus gitu, itu akan sangat oke banget gitu. Itu yang diekspektasi oleh si pembaca ya gitu. Nah ini less is more, be simple, intinya sama aja gitu. Jadi buatlah secara efisien produknya, kata-katanya sehingga dapat dimengerti. Makin pendek makin bagus. Tapi bukan berarti makin pendek menghilangkan atau tidak sengaja hal yang penting malah jadi nggak ikut gitu. Bukan ke situ maksudnya. Unsur esensinya tetap harus dijaga ya Pak ya? Ya, betul. Poin-poinnya harus ada at least. Misalkan ada 5 poin, ya presentasikanlah 5 poin itu dalam dokumen secara simpel itu aja. Lalu juga yang ini terakhir konsistensi ya. Kadang konsistensi itu berhubungan juga dengan simplicity bahwa kadang kita misalkan dalam perjanjian itu ada definisi gitu ya. Kadang definisinya ada yang nggak konsisten atau kata-kata yang dipakai nggak sama gitu. Nah itu juga hal yang harus diperhatikan juga. Nah kalau dalam drafting dokumen berbahasa Inggris ini dalam praktek ya ada istilah plain English ya. Jadi background sedikit. Jadi kalau at least zaman-zaman saya baru masuk di law firm deh gitu. Jadi kan ya itu jadi tadi ya mau biasanya mungkin ini adalah pengaruh dari English lawyers gitu. Kadang ada atau nggak tahu American ya. Jadi intinya sih panjang-panjang gitu ya atau kata-katanya kata-kata yang tidak simpel gitu. Jadi tapi makin ke sini karena dunia bisnis juga udah berubah ya, intinya makin bisnis pace-nya makin cepat. Orang-orang yang menentukan decision juga perlu cepat. Jadi mungkin ya kalau memang ada mereka membutuhkan suatu advice ya atau dokumen apapun mereka perlu secara cepat dan gampang dimengerti gitu. Jadi kalau dari saya sih mungkin dari sisi sebagai seseorang drafter itu lebih bagus untuk menerapkan plain English ketimbang yang non plain. Oke, maaf nih saya lanjut aja karena nah ini juga penting legal knowledge ya apa yang kalau kita punya kemampuan menulis yang baik, yang excellent, itu juga akan berkurang nilainya kalau misalkan kita juga tidak up to date dengan apa yang kita tulis gitu ya. Jadi terutama ya makin kesini makin banyak peraturan yang baru, banyak ada omnibus law, ada macam-macam gitu. Nah ini juga harus kita perhatikan bahwa ya kita harus selalu up to date ya, baca koran, baca articles kayak gitu-gitu supaya nilai dari yang dokumen yang kita siapkan itu juga priceless ya. Nah kemudian juga knowledge dari perkembangan entah itu peraturan atau apapun itu kita harus aplikasikan dalam tulisan secara baik. Nah ini juga suatu challenge ya yang saya pikir dijumpai sehari-hari gitu. Challenge-nya adalah kadang peraturan itu kan jelimet ya, apalagi di Indonesia gitu. Yang ya alhamdulillah sekarang sudah ada omnibus law, kedepannya mudah-mudahan juga lebih simple ya. Tapi ya itu ada kadang-kadang tumpang tindih gitu. Indonesia adalah jurisdiksi yang salah satu yang paling kompleks sih kalau lihat dari regulasi ya. Makanya kalau jadi lawyer atau jadi praktisi hukum ya atau apapun itu notaris gitu di Indonesia gitu itu saya pikir sih challenge banget gitu dan kalau kita udah bisa menguasai itu dan bisa mempresentasikannya secara simple itu ada hal-hal yang diekspektasikan oleh siapapun yang menggunakan dokumen kita atau jasa kita. Ini udah.
Nah, sekarang jam berapa? Ini 2.35. udah lagi kurang 15 menit. Ya, oke. Sampai sesi kita berakhir. Saya ini aja mau ngasih untuk yang terakhir sebelum ini ya, tanya jawab. Contoh aja sih tadi ya. Tadi udah beberapa poin. Ini saya ambil dari tulisannya, mungkin dari entah legal opinion atau apa gitu. Ini kalau buat saya nih at least melihat ini paragrafnya cukup gemuk ya. Di 2013 bla 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 sampai akhir gitu. Mungkin akan makan waktu juga untuk memahami isinya apa gitu. Tapi akan sangat membantu dari sisi pembaca. Ini praktikal aja sih. Sebenarnya saya nggak ubah isinya sih. Cuma dari sisi tampilan aja at least gitu. Membacanya akan lebih gampang. Jadi paragraf dari sentence-nya atau kalimatnya kita pisah-pisah. Ada dijelaskan di 2013 ada decision dari courts gitu ya. Terus kemudian juga judgment-nya itu adalah apa gitu. A dan B gitu. Ketimbang yang tadi susah nih, ini apa ya maksudnya gitu. Nah, itu begitu contohnya. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain adalah ini. Kalau tadi itu adalah dari memo kalau nggak salah. Kalau ini adalah email. Tadi Mbak Glenna juga tanyakan email ya. Ini salah satunya sih. Sekarang tipe klien juga dia pengen cepet ya, pengen ininya justru subjeknya quick question dia bilang gitu. Jadi kita harus bereaksi secepat mungkin. Kira-kira dengan dia cuma ada 2 kalimat nih pertanyaannya. Do you have any knowledge if a license is required to offer VoIP? VoIP itu Voice over Internet Protocol, jadi yang kayak WhatsApp gitu ya. Which are not connected to PSTN. PSTN itu jaringan ini ya, telekomunikasi kayak telepon yang landline gitu in Indonesia. Dia cuma nanya itu sih. Terus dia, I assume not, and this will just get caught up with the SO registration. SO registration itu ini untuk background aja, registrasi di Kominfo untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang elektronik atau di electronic service provider ya gitu. Jadi perlu registration atau enggak gitu. Dia cukup simple nanya ini. Ini dari Song Hye Kyo. Ke Song Hye Kyo dari Lee Min Ho. Saya nggak tahu siapa, mungkin bintang Korea kali ya. Artis Korea. Nah, kita kan kalau baca gini kira-kira jawabnya gimana ya gitu. Quick question, gimana ya? Oke deh, saya jawab deh. Nah, saya coba nih jawab kayak gini. By the way, kelihatan nggak Mbak Glenna? Ya, kelihatan walaupun agak rapat. Rapat, oke. Terus si Song bilang nih, Hyeko, Dear Lee Min Ho, we assume bla 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 gitu ya. Dia mesti baca nih pembacanya. Paragraf 1, paragraf 2, oke. Dia ngomong apa nih sih? Lawyer saya ngomong apa ya gitu. Oh, ternyata jawaban yang merah ini. Based on the above, VoIP services that are not connected to PSTN can be provided without license. Nggak perlu license. Oh, ini jawabannya gitu. Sebenarnya kalau nggak tahu ya, baik lagi ya, kita harus mengenali siapa si pengirimnya ini, si siapa Mr. Lee ini apa di sana. Apakah lawyer juga? Apakah CEO gitu yang nggak peduli yang penting dia poinnya apa sih gitu. Mungkin kalau untuk CEO cuma yang merah aja gitu udah cukup gitu, nggak perlu ini. Jadi biasanya untuk kompromi ini aja, kalau memang kita mau nulis saya takut ada yang miss nih, saya nggak sampai ntar disalahin lagi sama dia gitu. Nah biasanya ya udah tulisnya gini aja, short answer-nya oh yes your assumption is correct gitu. Ini adalah memang bisa dilakukan tanpa license, itu aja kan gitu. Oke, nanti si Lee-nya bisa biar baca aja. Kalau dia memang mau baca penjelasan apa ya silahkan gitu. Tapi at least dia udah dapat first point dan immediate answer-nya adalah ini, oke gitu. Dia happy gitu. Begitu. Nah ini yang terakhir sebelum tanya jawab. Apapun yang kita siapkan dokumennya ya. Kita sebagai pembaca, terus kita juga harus trace back yang tadi, tujuannya apa, tadi kayak ada prinsip mengenai sebagai ambasador lah, segala macam ya, gitu. Terus kemudian juga dokumennya harus bisa dimengerti, terus juga harus baik gitu, nggak ada salah gitu. Nah ini step-step yang harus ini sebelum kita, kalau sekarang kan biasanya pakai email ya, atau kadang juga klien ada yang pakai WA juga gitu. Nah, intinya adalah baca dulu sebelum dikirim, terus mau kirim tunggu baca lagi deh gitu.
baca ulang gitu. Nah, tapi juga jangan sampai 5 kali 10 kali, ntar nggak kirim-kirim kan. Iya. Tapi saya terus terang mengalami itu. Kadang-kadang misalnya kayak kita udah ini ya, istilahnya keasikan nulis, terus akhirnya lupa, tadi sebenarnya nanyanya apa sih? Kita udah jelasin panjang lebar, tadi pertanyaannya apa sih? Persis, ya. Thank you Mbak Glenna. Itu sebenarnya poin yang ini nih, yang paling kanan ya. Ini orang pada jumbalitan di bawah, ada tanda tanya gitu. Jadi kita lupa asik sendiri gitu kita sebagai penulis. Kita ribet sama pemikiran gitu kita ya. sendiri, udah nulis panjang lebar, lupa pertanyaannya apa sih tadi? Iya betul. Jadi jangan lupa gitu. Oke, kita udah dapat referensinya jangan dikirim semuanya gitu, harus kita saring dulu. Oke, kita cari nih dari yang referensi itu yang paling nyaman. Oh, A gitu. Oke, A jawabannya udah. Terus kita pikir lagi, oh dia memang nanya A dan kita jawab A gitu. Jadi mission accomplished gitu. Nah, satu lagi tergantung dari lingkungan kita ya. Kadang juga kita udah capek gitu bacanya berkali-kali. Kadang-kadang juga kita yang bikin, kita yang baca. Kayak misalkan ibaratnya karena dulu ibu saya senang masak ya. Saya sering tuh masak terus kemudian Gung tolong dong ini cobain enak nggak atau enggak gitu. Karena ibu saya nggak bisa, katanya sih nggak bisa ini masakan sendiri gitu. Kayak koki kan gitu misalkan. Nggak tahu sih benar apa enggak. Ini persis sama aplikasinya. Jadi kadang membaca itu udah capek, kita udah miss gitu. Oh ya udahlah, mungkin minta teman kita baca atau mungkin ya di lingkungan kerja kan pasti ada supervisor gitu. Pasti supervisor akan baca. Tapi baiknya nih kita juga harus extra mile gitu. Intinya adalah sebelum dikasih ke supervisor, terapkan tadi prinsip-prinsip yang tadi dijelaskan di atas gitu. Jadi supervisor pun melihat bahwa oh ini tulisannya bagus nih. Supervisor bilang, iya saya nggak perlu ini lagi, saya ngerti kok. Saya bisa menempatkan diri ke siapa si ultimate reader-nya gitu. Jadi gitu. Jadi tapi ini minta orang yang untuk review mungkin ya kalau misalkan kita sama-sama baru kerja terus kemudian kita nggak pede sama supervisor kita ya sama produk kita minta teman kita dulu tolong bacain dong gitu. Nah, itu juga mungkin bisa dipakai. Tapi juga jangan sampai mengganggu kerjaan dia, kasihan. Itu tips penting ya dalam bekerja bersama tim. Betul Mbak Glenna. Iya, jadi ini sekarang jam 2.43, masih ada waktu sih untuk yang mau nanya, silahkan ya Mbak Glenna. Iya, tadi saya sudah konfirmasi sama panitia, kita dikasih tambahan waktu 10 menit karena mohon maaf tadi kita terlambat memulai. Ya, terima kasih. Oke, yang paling pertama yang ingin saya bacakan adalah komen yang sangat menarik dan buat saya ini kita sapa sebentar Pak Wisnu. Halo Pak Wisnu. Kata Pak Wisnu, Mbak Glenna, untuk drafting dokumen saya percaya sekali dengan Pak Agung karena dulu beliau yang menyusun jawaban-jawaban ujian saya di kampus. Oh. Bang. Iya, itu komentar paling pertama yang saya bacain. Oke, nah ini mungkin saya mulai masuk ke pertanyaan. Ada banyak sekali pertanyaan ini karena semua pada excited, pengen banget coba magang sama Pak Agung. Nah, jadi mungkin bisa saya ringkas nih ya dari beberapa orang yang bertanya. Sebetulnya yang ingin ditanya adalah apa sih tips-tips yang paling utama bagaimana cara kita menciptakan sebuah kontrak di mana kontrak itu supaya singkat, padat, namun tetap saling menjaga gitu ya, tetap kepentingannya terjaga, jangan sampai melebar gitu kan, terlalu melebar sampai akhirnya menyebabkan jadi konflik tersendiri begitu. Klausul-klausul apa aja yang harus dimuat dalam paling tidak dalam sebuah kontrak. Oke, terima kasih. Tadi dari siapa yang nanya? Ada beberapa yang pertanyaannya kurang lebih mirip, ada dari Pak Adi, ya, ada dari namanya. Ya, ada beberapa. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Dan ini sangat aplikatif ya. Ya, ini konsep-konsep tadi juga intinya diterapkan di dalam kontrak ya. Intinya kan kalau dari ada di hukum Indonesia kan ada kontrak yang harus dibuat dalam akta notaris atau apa. Tapi intinya kan kebebasan berkontrak ya. Prinsipnya adalah ya itu tadi kalau kita mau buat secara simple gitu. Intinya adalah yang jelas ya. Pertama kita mungkin bayangkan ini kayak semacam building blocks gitu ya kalau kita membuat suatu struktur ya. Jadi kita intinya udah partisnya siapa. Terus kita juga di sini juga berempati gitu ya. Harus punya empati itu dalam arti ini para pihak mau ngapain, tujuan gitu. Itu next jadi parties, terus tujuannya apa gitu.
Itu juga kaitannya ke KUH Perdata ya. Jadi intinya kan ada syarat-syarat kontrak gitu, ada kausa yang halal, ada macam-macam gitu. Ada 4. Nah, tapi intinya basic itu harus diterapkan di dalam kontrak. Jadi tujuannya, terus kemudian juga intinya apa yang mau dicapai oleh para pihak di dalam kontrak itu secara konsep dan struktur itu harus ada dulu. Terserah nanti mau ada penjelasan atau apa, tapi kerangka dasarnya udah cakep dulu gitu. Itu yang akan sangat membantu untuk nanti kalau mau dikembangkan gitu. Tapi dikembangkan dalam arti kalau memang nanti kan biasanya dalam kontrak itu juga proses yang berjalan ya. Kadang-kadang ngomong lagi, para pihaknya nanti nambah lagi gitu. Tapi at least tugas kita adalah ya udah dasarnya kayak gini. Jadi tujuannya apa? Plus itu di tiap-tiap kontrak harus ada klausula-klausula yang wajib kan. Jadi misalkan yang itu udah standar lah. Misalkan kalau misalkan ini kan ibaratnya orang mau nikah ya, A dan B misalkan ya, tujuannya apa gitu. Nah terus kemudian kadang berantem gitu kan. Mau berantem gimana nih gitu. Biasanya itu kan kayak settlement of dispute clause-nya harus ada gitu kan. Terus kemudian juga ini kan pokoknya dari cerita aja, anggap ini suatu cerita dari awal mereka mau ngapain tujuannya adalah ini. Terus mereka kemudian setelah kontrak akan berjalan. Ada ya mungkin mudah-mudahan memang tercapai dan bisnisnya bagus gitu kan. Nah, tapi kemudian kalau kita berpikir secara negatif, nah ini juga butuh suatu kreativitas sih sebenarnya. Kita harus membayangkan nih gitu ya. Tadi saya ambil contoh orang kawin ya, menikah tujuannya justru ya hidup bersama segala macam. Ibaratkan semacam itulah analoginya. Jadi di tengah jalan bisa berantem gitu. Terus mau berantem gimana gitu. Terus mau diakhiri misalkan. Ketentuannya kayak gimana. Kalau berakhir mau apa gitu. Nah, kadang-kadang ini juga challenge. Jadi selain yang basic tadi, kita harus kalau mau extra miles memikirkan kira-kira solusinya apa gitu ya. Nah, biasanya kan kebetulan kalau sebagai legal counsel itu kan mewakili salah satu gitu. Jadi untuk kepentingan salah satu kita kasih tahu, misalkan kita mewakili si A gitu. Kita bilang aja, Pak, Bu, kalau misalkan nanti udah berakhir, mesti dipikirin juga nih Bu, gitu. Mau diapain ini gitu. Apakah mau lanjut sendiri atau gimana, atau mau ditawarin ke orang lain, apa gitu. Jadi kita menawarkan solusi-solusi yang konstruktif gitu, walaupun itu suatu pengakhiran gitu. Nah, jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi ya, intinya adalah pikirkan basic structure-nya dulu, coba untuk kreatif ya, terus kemudian yaitu menerapkan prinsip-prinsip tadi sih sebenarnya. Semoga menjawab pertanyaan. Ya, berarti sebetulnya tingkat pemahaman kita terhadap bisnis yang diinginkan oleh klien kita itu sangat penting ya. Jadi dalam mendrafting sebuah kontrak kita perlu tahu dulu bisnisnya mereka sebenarnya apa yang ingin dicapai, sampai bahkan kalau perlu misalnya kita bilang sebuah proyek nih ya, seperti yang tadi Pak Agung sampaikan, kita perlu sedikit berimajinasi ya. Misalnya kalau dalam sebuah proyek nih pelaksanaannya seperti apa, tata cara pelaksanaannya seperti apa, kalau sampai terjadi terlambat seperti apa, mungkin seperti itu ya Pak Agung ya. Iya, betul sekali. Makasih sudah mengingatkan itu juga. Jadi saya contohnya tadi kurang bagus sih, orang nikah nggak urusannya lain ya. Tapi tadi pasti relate soalnya. Tapi saya pakai sebagai contoh aja. Ya mungkin ikut tadi ada sesi kalau nggak salah Kak Dani Firdaus kalau nggak salah, atau siapa ya, saya lupa kalau salah. Ada soal kondotel. Iya betul, dengan nah Pak itu Dani juga tadi betul, dengan saya. Ya betul ya kan. Nah itu juga bisa dipakai. Jadi harus kerangka pikiran tadi sama kerangka untuk menulis kita, ya itu tadi kan ada salah satu poin juga yang sebelumnya saya sampaikan bahwa harus selalu up to date dengan perkembangan zaman gitu. Jangan kita menulis kontrak misalkan kondotel nih gitu. Peraturan yang kita pakai peraturan tahun 60-an misalkan. Ekstrimnya kayak gitu ya. Tapi harus yang harus mutakhir lah gitu, harus diperhatikan kayak gitu. Jadi benar banget bahwa kontrak yang kita tulis kita harus tahu isinya gitu. Jadi tadi juga ada salah satu poin, kita harus tahu apa yang kita tulis gitu. Jadi kalau soal kondotel ya pengetahuan regulasinya kayak gimana, syukur nih tahu secara bisnis juga kondotel tuh kayak gimana gitu. Itu yang seringkali klien akan sangat
appreciate dengan advice yang kita berikan atau masukan yang kita berikan, karena itu suatu plus point gitu yang nggak semua orang bisa kasih gitu sih. Iya, oke, menarik. Nah, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Bu Ira. Ketika menyusun advice untuk klien, apakah sebaiknya kita membatasi poin-poin yang langsung terkait saja dengan topik yang ingin diketahui oleh klien? Padahal ada hal-hal lain yang tidak langsung terkait, tapi menurut kita penting juga untuk diketahui oleh klien. Supaya jangan sampai di kemudian hari ada komentar dari klien kenapa tidak diberitahu dari awal. Bagaimana sebaiknya diberi tambahan info di awal atau keep it simple, hanya yang klien tanyakan saja. Terima kasih. Ini menurut saya ini kita relate banget setiap hari, mungkin kita akan menghadapi ya. Kayaknya kita rasanya pengen kasih tahu semuanya gitu kan. Ini loh jangan sampai ada A, B, C, D. Tapi karena terkadang nggak semua klien mau menerima itu gitu kan. Terkadang klien merasa kayak, ya saya tanya A, kamu jawab aja yang A. Begitu ya Pak Agung ya. Bagaimana tips-tips menghadapi itu? Ya, terima kasih Kak Ira buat pertanyaannya. Bagus banget nih. Iya, ini juga relevan banget ya. Jadi ini terkait dengan yang tadi ada poin kalau nggak salah ini ya mengenal si pembaca ya. Itu kebetulan pembaca si klien kan ya. Nah, di sini kita harus kenal banget ya, maksudnya mengenal at least dia mau apa gitu. Dia udah tahu, kita udah tahu gitu, udah punya ya syukur-syukur chemistry-nya udah jalan nih antara klien sama lawyer atau ya, seperti itu ya. Jadi dasarnya itu dengan kita mengenal orang itu, jadi kita punya pengetahuan, kita punya knowledge nih, punya feeling nih ya. Oh, misalkan nih dia nanya soal kondotel ya. Ternyata kondotel itu berkaitan dengan macam-macam kan. Ada soal tanah, ada soal kontraktual juga gitu kan, KUH Perdata. Terus mungkin juga ada peraturan yang lain gitu. Nah, kita tugasnya adalah untuk menyaring itu semua. Menyaring dengan parameter ini. Seberapa kenal kita dengan si pembaca kan. Oh, kita bisa apa namanya? Berempati lagi ya, bahwa kalau saya sebagai dia nih, saya tahu saya kenal banget sama dia nih gitu. Untuk yang A kayaknya enggak deh, saya ntar ceritain dikit aja deh gitu, enggak full blown gitu. Untuk yang B, oh dia sangat-sangat punya concern dengan ini nih gitu. Nah, terus C, ya pokoknya kita pilah-pilah, kita saring supaya dia terimanya dan bacanya enak gitu. Oh begini toh gitu. Ini udah sesuai dengan yang saya expect gitu, bahkan lebih gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ragu gitu, nah, ini juga strategi sih, kadang-kadang strategi kita berbicara dengan klien juga. Intinya kan kita ujungnya adalah kasih advice tertulis gitu ya. Nah, itu juga kita harus pinter-pinter sebelum kasih advice tertulis, karena kita mesti ngobrol dulu gitu. Ya di sesi obrolan itu kita ngobrol, kita tanya, ini ada ini nih gitu, kira-kira kamu gimana gitu. Saya belum tahu nih soal ini punya concern atau enggak gitu. Nah, dari hasil obrolan itu kan kita tahu nih nanti di advice-nya yang ini nggak usah terlalu ini deh, karena dia juga nggak terlalu tertarik gitu. Tapi untuk dimension silakan, tapi cuman ya udah sedikit aja, karena juga terkait dengan kita harus kasih tahu ke klien kita kan bahwa ini harus lengkap gitu. Tapi porsi lengkapnya harus disesuaikan gitu. Ya, jadi know your client itu penting ya. Apa sih sebenarnya yang dia ingin tahu begitu ya Pak ya? Itu tips yang sangat penting. Mungkin saya akan batasi pertanyaannya 3 yang terakhir ya yang akan saya pilih. Yang pertama yang akan saya bacain dari Ahmad Aryadi. Saya adalah ini yang mahasiswa dari FH Universitas Tarumanegara. Terkadang ketika menyusun sebuah tulisan, apa yang kita pikirkan tidak sepenuhnya dapat tertuang dalam tulisan yang kita buat. Adakah strategi untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Nah, ini mungkin pasti akan banyak orang menghadapi karena nggak semua orang bisa menuangkan apa yang ada di pikirannya. Nah, itu bagaimana tipsnya? Oke, ya. Ya, terima kasih, Bro Ahmad. Jadi gini, itu namanya proses ya. Namanya juga ada sesuatu yang baru buat kita. Kita bisa karena biasa gitu. Jadi maksudnya practice makes perfect ya. Iya betul, practice make perfect. Jadi kalau ada kesempatan menulis dan untuk menuangkan suatu pikiran dan itu mau dituangkan dalam suatu tulisan, nah itu pergunakan sebaik-baiknya kesempatan itu ya. Jadi kalau ya dengan sering latihan akan terasah gitu kemampuan itu gitu. Jadi
kalau misalkan kita frustrasi gitu, wah kok nggak bisa-bisa ya gitu. Nah, jangan kecil hati karena balik lagi bisa karena biasa. Jadi sering-sering aja tulis apapun ya. Jadi balik lagi kayak tadi ya, konsep dari keep it simple, terus kemudian apa namanya tadi simple is beautiful kayak gitu-gitu. Tulis apa aja gitu. Kalau misalkan tulis yang ribet, tentunya menulis sesuatu yang sangat sangat complicated itu sulit sih memang gitu. Tapi mungkin start dengan hal-hal yang simple aja, yang kamu ketahui ya, yang kamu familiar gitu, yang kamu suka misalkan. Nah itu dituangkan misalkan. Nah jadi start dari situ. Mudah-mudahan dengan itu, dengan berulang ada repetisi gitu, terus kemudian kita bisa kan ya apa namanya ke step berikutnya yang lebih tinggi gitu. Jadi nanti tantangannya akan lebih tinggi dibanding yang pertama atau yang sebelumnya gitu. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya sangat membantu banget. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, aku akan menggabungkan dua pertanyaan, satu dari Natania Alifianti dan dari Hibat Darmawan. Pada prinsipnya adalah bagi fresh graduate nih, struggle apa yang mungkin dihadapi dalam legal drafting dan tips and triknya apa nih untuk menghadapi struggle tersebut, dan ada referensi apa nih untuk belajar drafting dalam bahasa Inggris yang baik. Selanjutnya nanti setelah ini kita ada salah satu peserta kita, Bu Yana, ingin bertanya langsung kepada Pak Agung via raise hand. Baik. Ya. Jadi saya jawab dulu yang itu ya tadi. Ya. Fresh graduate. Oke, fresh graduate baru lulus terus kemudian di dunia kerja ya, drafting gitu. Oke, tips-tipsnya apa? Jadi gini, mungkin nanti tergantung ya minatnya kemana. Ada yang mungkin ke misalkan ke bidang ke private sector, ada yang ke law firm, ada yang ke kantor notaris, macam-macam. Tapi sama, benang merahnya kan sama gitu. Jadi intinya itu balik lagi, belajar adalah suatu proses ya, bisa karena biasa. Kenali nanti mungkin di dunia kerja, at least saya bisa share mungkin kalau di law firm ya, kalau fresh graduate masuk, terus kemudian itu kerjaannya bisa macam-macam gitu. Jadi juga kombinasi antara mengasah kemampuan drafting plus akan banyak sekali kerjaan yang harus di-tackle gitu. Itu juga challenge time management kayak gitu. Nah, tapi intinya dari drafting, at least misalkan gini ya, tipikalnya gini, mungkin harus riset gitu ke kementerian, ke suatu kementerian. Harus bicara dengan si narasumber segala macam. Nah, itu juga proses kan. Apa yang kita dapat, kita rekam, kita taruh dalam report kita. Report itu balik lagi yang tadi, siapa yang baca ini gitu ya. Misalkan yang baca adalah si supervisornya gitu kan, mungkin ngobrol lagi sama supervisornya, Kak mau kayak gimana sih hasilnya gitu, tolong ini dong kasih guidance gitu. Nah tanya sebanyak-banyaknya supaya nanti ya itu biar nggak baru di belakang oh ternyata salah gitu. Jadi banyak bertanya apa yang harus ada dalam report itu. Tapi intinya adalah kalau dimanapun ya, biasanya kalau kayak seperti itu dulu juga ada tips yang di share sama supervisor saya waktu baru masuk. Ada namanya FIRAC rules, FIRAC. Harus ada faktanya. I-nya saya lupa itu apa. Ada R-nya rules. Terus saya bisa share sih nanti, cuma udah itu 20 tahun lalu. Kayaknya ya. Mungkin bisa dimasukin di materinya nanti supaya semua iya, ingat Pak. Intinya ada gitu, ada regulasi, terus kemudian kesimpulannya apa? C yang terakhir adalah kesimpulan gitu. Jadi aspek-aspek itu harus ada gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya Bu Yana, boleh silahkan bertanya langsung. Iya, terima kasih. Sebenarnya saya pertanyaannya ada dua, tapi tadi satu sama banget kayak yang udah barusan dijawab. Nah, yang kedua gini, gini Mas Agung. Kalau saya dalam merekrut tuh kadang-kadang saya memang memilih kandidat saya yang udah punya pengalaman di law firm gitu ya Mas Agung ya, karena saya ngelihat mereka sudah lebih matang gitu ya. Nah, kalau Mas Agung sendiri nih kalau ngerekrut untuk timnya gitu ya yang junior-junior itu sebenarnya apa sih Mas Agung yang dilihat? Dalam merekrut ya? Ya, lawyer-lawyer yang baru. Yang untuk timnya Mas Agung. Ya, pertanyaannya bagus Kak Yana. Untuk tim ya, jadi sama sih
Jadi yang kita lihat overall adalah ya tentunya kemampuan regulatory ya, knowledge ya. Terus kemudian kemampuan verbal dan tulisan gitu. Jadi pada saat proses rekrutmen itu juga ya pastinya kan ada tanya jawab, ada interview ya, juga ada tes tertulis gitu. Nah jadi kita lihat hasilnya di situ bahwa kita juga ngelihat selain punya kemampuan verbal yang bagus, bahasa Indonesia bahasa Inggris yang bagus, juga melihat kemampuan tulisannya gimana gitu. Nah itu dari tulisannya. Biasanya kalau kita tes itu kita ini sih kayaknya jadi pertanyaan yang kadang suka jebakan juga ya. Maksudnya kita melihat seberapa kreatif ini orang gitu. Jadi enggak kadang kalau misalkan pertanyaan ini jawabannya udah pasti inilah gitu. Ini enggak gitu. Jadi kita sebagai recruiter juga kadang kreatif juga itu untuk membuat suatu pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang kreatif supaya dia juga bisa thinking out of the box gitu istilahnya. Ya, Gitu sih. Makasih Mas Agung. Sama-sama, makasih Kak Yana. Terima kasih Bu Yana, terima kasih Pak Agung. Ini ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik banget, dan ya ini mohon maaf kepada teman-teman, semua pertanyaannya menarik banget, tapi karena keterbatasan waktu, aku akan tanya satu yang terakhir, dan menurut aku ini relate banget ya. Semuanya juga relate banget, karena memang kita sehari-hari kegiatannya adalah legal drafting ya Pak Agung ya. Yeah. Oke, ini pertanyaan dari Diva Syarwina. Apakah perbedaan dalam menulis legal drafting dan menulis legislative drafting? Lalu apa aja tips dalam teknik bernegosiasi dan mediasi dengan klien dalam membuat perjanjian? Nah, ini terkadang yang benar-benar kita bingung banget karena klien kekeh gitu maunya begini. Tapi gimana cara kita negosiasi bahwa apa yang mereka inginkan tuh belum tentu tepat untuk dimasukkan dalam apa yang akan kita draft gitu. Terima kasih Diva ya. Maaf, yang pertama tadi apa pertanyaannya? Apa perbedaan dalam menulis legal drafting dengan menulis legislative drafting? Oh ya. Bagus banget pertanyaannya. Oke, jadi untuk yang tentunya berbeda, tapi prinsipnya ada beberapa prinsip yang sama. Legal drafting sama legislatif ya. Kalau legislatif itu terus terang saya sedikit pengalaman, tapi pernah juga ikutan gitu ya. Jadi itu intinya kan kita kalau untuk yang legal drafting sebenarnya prinsip yang tadi saya sampaikan sih. Kalau untuk legislative drafting memang agak unik gitu karena yang kita bantu adalah ya tentang sesuatu yang diregulate kan, diundangkan gitu. Tergantung itu produknya apa ya gitu. Misalkan itu sebagai contoh aja, misalkan peraturan menteri gitu. Nah biasanya di situ kan ada banyak stakeholders ya, kadang-kadang ada input dari asosiasi, terus kemudian juga ada input dari masyarakat, di samping juga si drafternya sendiri gitu. Tentunya kalau si drafternya itu, kalau memang kita ditunjuk gitu untuk membantu kementerian, ya kita balik lagi prinsip yang tadi bahwa kita harus mengenal siapa yang kasih kerjaan ke kita atau pembacanya ya. Balik lagi, tapi di situ uniknya adalah pembacanya justru nanti kan umum ya. Jadi tentunya harus clear, harus tidak ambigu gitu. Itu challenge dan saya lihat banyak regulasi yang ya secara umum karena karakteristik dari regulasi kita juga sih kan seperti umum terus kemudian diatur di bawahnya yang lebih spesifik gitu ya. Cuman itu jadi ada aspek lain kalau untuk yang di bidang regulasi ya. Tahu bisnisnya juga. Harus bersifat inklusif ya Pak ya, karena itu challenging-nya. Ya, dan harus tahu bisnisnya juga ngomong apa ini gitu. Jadi lebih spesifik gitu. Untuk yang kedua, teknik negosiasi apa dengan klien gitu. Ini juga sama sih. Intinya adalah biasanya kalau saya ibaratkan ini kayak tarik menarik interest gitu antara si klien kita dengan lawan gitu kan. Nah jadi sebenarnya kita di situ ya tentunya kita harus tahu regulasinya apa. Nah tapi juga kita harus punya business sense juga sama practicality, aspek praktisnya gitu ya. Kadang kita juga harus kadang kita harus memaksakan sesuatu. Kadang juga kita harus merelakan sesuatu untuk dilepas gitu. Tanpa harus ulur banget nih Pak. Ya, karena teknik tarik ulur. Iya, karena kita juga harus tentunya dengan blessing dari klien ya, kita take instructions dari klien.
sepanjang si klien setuju, kita mikirnya karena kita harus praktikal ya, bahwa sebenarnya ada sesuatu yang kita misalkan kita sebenarnya nggak ada poin untuk apa namanya memaksakan hal itu ya, karena secara praktek nggak ada gunanya misalkan. Nah, jadi kombinasi sih regulasi, common sense, sama business knowledge, pengetahuan itu yang akan mendrive tarik menarik tadi gitu, seninya di situ. Termasuk know your priority juga ya, penting ya. Betul. Dan tujuan ya, maksudnya ini ada tujuannya nggak sih untuk tarik menarik ini? Kalau nggak ada tujuannya ngapain juga gitu kan? Iya, betul. Karena tokoh yang ditarik-tarik itu nggak penting juga gitu ya. Iya, persis. Oke, waduh. Terima kasih banget Pak Agung untuk sharing-sharingnya hari ini. Seru banget. Mungkin kalau kita lanjutin terus nih bisa sampai sore kali kita nggak selesai. Oke, terima kasih Pak Agung untuk waktunya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas hari ini. Terima kasih juga pada para peserta yang sudah bertanya, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Oke, kalau begitu saya kembalikan kepada host untuk menutup sesi hari sebelum ini. itu saya juga mau bilang terima kasih banyak untuk Mbak Glena udah jadi moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga untuk FAW 91 ya. Terima kasih juga untuk kesempatan untuk berbicara di sesi ini. Juga untuk IDLC untuk menunjang acaranya. Ya, semoga mungkin lain kali kita berkenan. bisa kolaborasi lagi ya Pak Agung ya untuk sesi legal drafting ini. Ya, semoga berkenan, dan kalau ada kurang mohon maaf ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus dan Mbak Glenn atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah meramaikan acara ini. Saya izin untuk mengakhiri kelas saat ini dan sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat.